besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti, sebab Kau besar, oh sebab Kau besar, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti, oh Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau besar, Kau tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Yesus, Yesus. Mari naikkan setiap sembah syukur kita Bapak Ibu. Saya jemput, mari jemaat bangkit berdiri. Haleluya, kami sembah. Kemuliaan bagi nama-Mu. Kami besarkan Kau Tuhan, kami agungkan Kau Yesus. Sebab Kau yang ajaib, agung mulia nama-Mu Yesus. Kami muliakan, kami muliakan. Hallelujah. Come the Holy Spirit, penuhi siap kami Tuhan, jamah lawat kami. Oh Yesus, api kemuliaan sorga tercurah atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Lawat kami, jamah, penuhi siap kami Tuhan. Biarlah kami melembutkan siap hati kami. Kami fokus kepadamu Yesus. Oh Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Yes. Pengorbanan bagi kehidupan kami. Darahmu tercurah bagi kehidupan. Amin. Kau yang menebus setiap kami. Terlalu Kau yang tahu setiap kehidupan. untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Pengorbananmu bagiku. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama. Untuk dimengerti, sungguh besar kau Allah. Yeah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh beri kemuliaan bagi Allah di surga. Besar ajaib kau Tuhan, sungguh besar. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Amin. Segala hormat dan puji-pujian bagi Tuhan kita dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap melompat bersukacita bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Tos kiri kanannya katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita Haleluya. dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Mari siapkan roh saudara untuk kita melompat bersukacita Amin. bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan besar. Yesus yang ajaib. Woo! Bersiap-siap, angkat suaramu. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senama dengan surga. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu bebaskan roh memuji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang membangkitkan kami. Roh-Mu membangkitkan. Amin. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan sambil tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Biar pujian penyembahan kami senada dengan surga, memuliakan Tuhan yang besar. Bersama-sama katakan, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Bersama-sama katakan, senada dengan surga. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimampukan selalu. Amin. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu.
menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Amin. Saya undang kepada hambanya. Engkaulah nafasku. Kepada hambanya saya persilakan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku bawa kepada salib. Bawa kepada Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapan, semua harapanku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. ya. Anak-anak sekolah minggu semua sikap berdoa. Kami menumpangkan tangan atas anak-anak kekasih kami, milik pusaka yang daripada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kekasih kami ini kepada Tuhan dalam usia mereka, sehingga mereka boleh dibawa kepada pengenalan takut akan Tuhan. Berkati mereka semua. Mereka boleh bertumbuh dalam pelataran bait Allah sampai putih rambut mereka. Mereka akan bersama-sama kami semua dari generasi kepada generasi selanjutnya akan memuliakan Tuhan. Karena itu berkati guru-guru sekolah minggu,
dan kakak-kakak pengasuh, sehingga mereka boleh mentransferkan kebenaran yang daripadamu. Tanda salib Kristus akan senantiasa menyertai anak-anak kekasih kami ini, karena Tuhan sanggup menjaga mereka sebagai milik yang daripada Tuhan. Tidak ada satu kuasa yang sanggup mengambil mereka daripada Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hormat hanya bagimu Tuhan. Nyatakanlah lawatanmu dalam ibadah anak-anak sekolah minggu kami ini, sebagaimana Engkau melawat kami jemaatmu secara keseluruhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi mari dengan iman katakan salibmu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri Dan kamilah saksi yang mengalami kasih setiamu. Salibmu, mengerjakan keselamatan yang besar. limpah sukacita di hati kami ketika kami mengarahkan pandangan kepada karya penebusan-Mu. Menyaksikan Haleluya. setia dan hidup dalamku. Dan hidup dalamku. Hidup di dalam. Hidup dalamku. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, dan kami bersyukur Engkau mengizinkan kami menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh menjadi alat-Mu, menyaksikan sekaligus kamilah bukti akan kesetiaan Tuhan. Syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan telah berkenan atas pujian kami karena kasih karunia semata. Tibalah saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus tuntun kami, biar kami boleh mengerti, dan pengurapan-Mu memampukan kami untuk melakukan. Sebelum kami mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dan juga persekutuan kami dengan seluruh umat Tuhan, gereja di seantero muka bumi melalui sakramen perjamuan kudus, kami renungkan firman-Mu. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah, tujuannya hanya satu, supaya Tuhan yang dimuliakan. Kami bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan melalui kebenaran firman. Terima kasih, siap hati kami ditabur benih kebenaran firman Tuhan,
dan setiap jemaat yang siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin, karena sebentar lagi Natal. Wah, ya toh. Bapak Ibu, kita beberapa hari lagi, ya sekitar kurang lebih kan Paskah tanggal 31, sekarang tanggal 3, 27, 25, 27 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Tapi sebelumnya di minggunya kita akan merayakan Minggu Palma, Minggu Palem. Kemudian pada tanggal 31 tepatnya hari Minggu kita merayakan kebangkitan. Karena itu setiap hari Minggu dalam hidup kita merayakan kebangkitan Kristus. Amin. Ya tahu hari Minggu ini kan kita merayakan kebangkitan Kristus kan. Tetapi puncak perayaannya itu biasa setiap tahun kita rayakan dalam hari raya Paskah. Dan kabar gembiranya di tahun ini gereja-gereja Tuhan akan mengadakan kebaktian Paskah bersama di Pantai Lakeba. Sesudah itu akan ada perjamuan makan, perjamuan kasih bersama-sama. Catatannya tanggungannya masing-masing gereja. Tapi ini adalah hal yang menarik karena kita akan bersama-sama merayakan Paskah, sekalipun setelah 1 minggu berikutnya gereja-gereja Tuhan akan menikmati ibadah di pantai. Karena itu mari dukung kegiatan ini. Panitia-panitia yang sudah dipilih, ditetapkan, mari bekerja bersama. Kita akan dirikan tenda di sana, lalu kita ibadah. Setelah ibadah akan ada fellowship dalam bentuk permainan, lomba, dan perjamuan kasih. Puji Tuhan. Dalam rangka Paskah sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang Kristus. Kita akan bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan minggu pertama ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema beriman kepada ketuhanan Kristus. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oke. Roma 10 ayat 17. Mari buka Alkitab kita. Sama-sama kita akan baca. Ya, Roma 10 ayat 17 tadi. Ya, nanti kalau ada ayat cepat dibuka ya. Karena kita mau perjamuan kudus, sesudah itu kita akan menikmati snack yang disiapkan oleh diakonnya. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Tapi tidak sekedar pendengaran, karena pendengaran banyak, umum. Kabar berita yang lain bisa, tapi jelas di sini dikatakan firman Kristus. Perkataannya. Oke. Kadangkala Bapak Ibu, iman Kristen diserang dengan kata-kata seperti ini. Yesus itu firman atau Alkitab itu firman sih? Pendeta itu kan dia biasa bilang kita akan belajar firman Tuhan. Yesus yang firman atau khotbahnya pendeta yang firman? Nah gitu. Karena terjemahan begini. Ya memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita belajar Alkitab, pembacaan Alkitab secara keseluruhan, ya mantap Ibu. Firman dalam konteks sebagai pribadi itu berbeda dengan firman dalam konteks tulisan atau hal yang disampaikan. Makanya beda. Kalau Yesus itu logos dalam konteks firman, kalau ini firman dalam bentuk tulisan, grape, grapa, grafi, rema, jadi beda begitu toh. Makanya kalau firman ditujukan kepada Kristus itu pasti tunggal, bentuk tunggal. Kalau firman dalam konteks penulis yang tulisan Alkitab begini, aku menyampaikan firman Tuhan kepadamu, selalu bentuknya jamak. Oke? Jadi ada berbeda. Satu pribadi ya, ditujukan kepada Kristus. Jelas Alkitab bilang begini, bahwa iman saudara dan saya akan timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Amin?
Ya, firman Tuhan, Alkitab tentunya. Oke. Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, iman kita, kekristenan, agama Kristen, kalau kita sebut itu agama, itu didasarkan, didirikan di atas dasar fondasi pengakuan, syahadat, kredo bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, agama Kristen itu kekristenan didirikan, kalau ini bangunan, maka kekristenan itu didirikan di atas fondasi pengakuan, syahadat, kredo, pengajaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kalau ada gereja yang mengajarkan Yesus Kristus bukan Tuhan, itu bukan gereja. Kalau ada gereja yang mengajarkan Yesus Kristus bukan Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan Kristen. Tegas itu, Alkitab bilang begitu. Nanti kita belajar ya. Garis bawahi dulu. Iman Kristen, kepercayaan saudara, agama saudara dan saya. Kalau itu kekristenan kita sebut dengan agama. Oke? Sekali lagi, itu didirikan di atas pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kesaksian dan pengakuan dan kredo ini, doktrin ini tentang kemesiasan Yesus dan ketuhanannya tidak didirikan atas dasar pokoknya percaya saja. Tidak. Sekali lagi, tidak didirikan di atas dasar pokoknya kamu percaya saja Yesus itu Tuhan. Tidak. Tapi ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Amin. Amin. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kala kita mendengar asal percaya saja. Ya betul, di satu sisi premis pernyataan itu ya benar. Tapi dalam konteks ini, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu didirikan di atas sumber yang bisa dipercaya, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Pertanyaannya sekarang, bagaimana firman Tuhan ini? Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Tolong dibuka. Perhatikan ini. 1 Yohanes 1. Yohanes menulis suratnya begini. Jadi ini rasul yang terakhir meninggal nih. Kurang lebih hampir tahun 90 ke tahun 100 ya. Jadi ketika surat-surat ditulis, Injil beredar, Yohanes masih ada. Masih ada sang penjaga umat. Begitu. Oke. Dia tulis begini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami para rasul dengar, yang telah saya dan teman-teman murid yang lain dengar, yang telah kami lihat, dan yang telah kami alami, yang telah kami saksikan, bahkan yang telah kami raba. Itu peristiwa Thomas tuh. Pegang nih, pegang. Begitu kan? Oke? Tentang firman hidup. Tentang firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, lihat ya. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Yang namanya saksi adalah orang yang melihat, dengar, dan alami. Amin? Oke? Dan jelas dengan tegas Alkitab menulis 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa para murid mendengar, para murid melihat, mengalami kebersamaan dengan Yesus, dan sungguh layak mereka boleh dikatakan sebagai saksi. Dan oleh kesaksian itu, apa yang mereka lihat, dengar, dan alami, mereka tulis
untuk kita saat ini. Ayat 4. Ayat 4. Sekali lagi ayat 4. Dan semuanya ini saya dan murid-murid yang lain, para rasul yang lain, kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan itu didirikan di atas fondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan, Alkitab, yang ditulis oleh para saksi mata, yang mengalami, melihat dan mendengar, hidup bersama firman yang hidup itu, yaitu Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 30-31, Yohanes menulis begini. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30-31. Bahwa sebenarnya masih banyak hal yang mau dituliskan tentang dia, tentang apa yang dia perbuat, tindakan-tindakannya. Begitu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan liar sehubungan dengan Yesus, jawabannya ini. Tidak semua harus ditulis. Tetapi ayat 1 bilang begini, namun yang tertulis cukuplah itu, supaya engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan oleh kepercayaanmu itu engkau selamat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kalau ditanya lagi, mana ya? Tidak dicatat Yesus usia dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Ayat 30 bilang cukup. Iya toh? Walaupun memang dalam sejarah kekristenan kemudian timbul Injil-Injil apokrif. Bahkan bukan hanya apokrif, Injil-Injil palsu, pseudo. Seperti Injil Thomas. Karena orang rindu mencari, menuliskan kisah-kisah yang hilang itu. Di Injil Thomas tuh, ya Injil yang terkenal dengan Injil kanak-kanak Yesus, banyak kisah-kisah, semua sampai difilmkan. Kisah-kisah Yesus masih kecil. Suatu kali Yesus kecil nih, ambil tanah liat, lalu dibikin burung-burung, lalu ditiup. Jadi burung. Iya. Yesus berbicara waktu masih bayi, itu di Injil Thomas. Dan di Injil Thomas Yesus digambarkan sebagai anak kapal tuli begitu. Kalau nonton filmnya unik. Sampai dia gara-gara dia bangkitkan temannya, ya berdasarkan Injil itu. Yesus bermain, lalu dia ada anak jatuh, lalu anak itu mati. Lalu dituduhkan kepada dia bahwa dia yang buat anak itu mati. Lalu dia bangkitkan. Setelah dia bangkitkan, dia tanya, kau kasih tahu mereka itu, saya yang tolak kau. Banyak kisah-kisah itu. Suatu kali dia marah dengan teman-temannya, lalu dia kutuki temannya begitulah. Iya. Tapi bagi kita ayat 30 tadi bilang begini, masih banyak. Bahkan sekiranya segala pohon di hutan dijadikan pensil, dan tinta laut dijadikan tinta, tidak akan mungkin bisa menuliskan kebesaran Tuhan. Tapi bagi kita ayat 30 bilang apa? Masih banyak. Tapi bagi kita ayat 31 jelas, apa yang tertulis di sini cukup untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dengan imanmu itu engkau menjadi selamat. Supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat ada 4 kesaksian melalui Alkitab. Para saksi mata tadi, 3 para saksi mata, dan Yesus sendiri yang menyatakan tentang ketuhanannya. Yang pertama Yohanes sendiri, tadi saya sudah singgung. Kesaksian Yohanes. Nanti di MK kita bahas lebih panjang mungkin diskusinya ya. Yang penting ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 bilang apa? Sebermula adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Sekali lagi saya ulang-ulang. Mula-mula sekali adalah firman.
mulanya adalah Allah, firman Allah bersama, kemudian firman itu adalah Allah, begitu kan? Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia, bertabernakel, begitu. Jadi Yesus sang firman adalah pribadi kekal yang dinyatakan oleh Yohanes. Dia sudah ada sejak mulanya dalam kekekalan, tidak dibatasi oleh waktu. Jadi sang firman sebagai Allah sesungguhnya itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, di luar waktu, di luar sejarah. Nanti kemudian firman Tuhan yang adalah Allah ini berinkarnasi dalam pribadi Kristus, maka dia ada dalam waktu, begitu. Slide berikutnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, tak terpisahkan satu dengan yang lain. Jika Allah kekal, maka demikian juga firman-Nya. Firman itu kemudian menjadi manusia, diam di antara manusia. Apa yang semula jauh, Allah yang transenden, Bapa yang tiada terjangkau. Karena maha kuasa, maha tinggi, maha mulia, maha transenden. Sekarang dalam pribadi Kristus, dia dekat. Matius pasal 1 ayat 23, dia akan menyertai umatnya. Karena itu namanya Immanuel-Elohim. Bukan hanya itu, Allah yang jauh, Bapa yang mulia, maha segalanya. Kemudian dekat dalam pribadi kedua, sang anak Kristus. Sekarang lebih daripada itu, dia ada di dalam kita. Yohanes pasal 14 ayat 17. Makanya saya ulang-ulang, kekristenan kita sebenarnya mengalami progres. Pengenalan akan Tuhan itu progres. Seperti yang pernah saya singgung kan, di perjanjian lama Allah menyertai umatnya di mana? Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah. Dan di perjanjian baru Allah menyertai umatnya bahkan sampai di dalam umatnya sendiri. Progresnya iman Kristen begitu. Para murid-murid juga mengalami progres dalam iman. Pengenalan akan Yesus itu bertumbuh. Sebelum kebangkitan, mereka tidak memahami Kristus sebagai Tuhan seperti yang kita pahami. Puncaknya setelah Yesus bangkit. Sekalipun ada pengakuan-pengakuan, nanti kita baca pengakuan Thomas, pengakuan Petrus, Thomas setelah kebangkitan. Oke. Kesaksian Yohanes yang pertama. Yang kedua kesaksian Petrus. Matius 16 ayat 16. Kesaksian Petrus, Matius 16 ayat 16. Suatu kali Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurut orang-orang banyak siapa saya? Lalu mereka memberikan jawaban, tapi Tuhan Yesus tidak bergeming atas jawaban itu. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dirinya. Yang dia pedulikan adalah menurut kamu pribadi lepas pribadi. Maka Petrus menjawab begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah juru selamat, anak Allah, sang firman. Jadi melalui pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah juru selamat, Mesias yang ilahi. Jadi kata anak Allah itu pengakuan Yesus itu Tuhan. Maka kalau ditanyakan di mana Yesus mengaku dia Tuhan, kita tidak bisa memberikan jawaban kepada orang dengan ayat ini karena orang tidak mengerti. Bahkan kita sendiri orang Kristen, kita pikir setiap Yesus bilang anak manusia seperti kita pikir bahwa anak manusia anak dari bapa dan mamanya. Bukan. Karena setiap Yesus berkata anak manusia, ia mengacu paling tidak pada kitab Daniel. Bahwa anak manusia yang dimaksudkan itu adalah pribadi ilahi. Makanya Alkitab dengan tegas mengatakan kenapa orang-orang pada saat itu, tokoh-tokoh agama,
Pemuka-pemuka agama itu, guru-guru mau membunuh Yesus karena Yesus mengaku, aku anak manusia. Menyamakan dirinya begitu. Kalau kita kan kita biasa kalau kita pergi, saya ini anak manusia. Oh iya betul, kau anak manusia karena anak dari mama dan bapamu. Tapi pengakuan anak manusia itu bukan sekedar pengakuan. Apalagi di sini dikatakan begini, engkau adalah sang Mesias, engkau adalah sang juru selamat, anak Allah, sang firman yang adalah Allah itu sendiri. Itu pengakuan Petrus. Dan setelah Petrus mengakui hal ini, Tuhan Yesus tidak menolak, tidak mengoreksi pengakuan ini. Ya betul. Dan Yesus sendiri mengatakan itu pewahyuan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 Timotius 3 pasal 16, semua tulisan ini diilhamkan, dinafaskan, diwahyukan. 2 Timotius 3, 16 bilang begitu. Dan ketika Petrus mengaku Matius 16 ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, anak dari Allah yang hidup. Sebenarnya begitu kalimatnya. Yesus mengatakan benar, itu pewahyuan. Dan di atas pengakuanmu ini, di atas kredo ini, doktrin ini, syahadat ini, aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Maka sekali lagi saya mau bilang, kalau ada gereja yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan gereja. Ataupun kalau mengaku gereja, bukan didirikan oleh Yesus. Karena Yesus yang bilang bahwa di atas batu karang ini, walaupun kemudian orang berdebat, yang dimaksud batu karang apakah si Petrus yang mengaku atau pengakuannya. Saya pada pihak pengakuan Petrus, bukan pada Petrusnya. Boleh berbeda toh? Kalau yang mengaku di atas Petrus aku dirikan gerejaku, kemudian akan ada suksesi kepemimpinan, begitu toh? Pemimpin gereja. Tapi bagi kita bahwa di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, gereja didirikan. Yohanes bersaksi, Petrus bersaksi. Kemudian yang ketiga Thomas, Yohanes 20 ayat 28. Slide berikutnya. Kesaksian Thomas. Yohanes 20 ya terus. Jadi sudah Yohanes bersaksi, Matius Petrus bersaksi, dan kemudian Thomas. Perhatikan tadi ya, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba, apa yang kami saksikan, itu yang kami tulis. Ya, itu. Jadi kenapa kita belajar tentang kesaksian dari Yohanes, Petrus, dan sekarang Thomas. Yohanes 20 ayat 28. Setelah kebangkitan Yesus dari kematian, kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada para murid. Dan pada hari Minggu kedua, jadi Paskah pertama, Thomas kan tidak ada toh di hari Paskah Minggu itu. Lalu tidak tahu dia pergi di mana. Yang kita sudah bahas. Kita sudah bahas tentang kenapa dia tidak sama-sama dengan murid. Mungkin dia takut kah? Mungkin dia kecewa kah? Ya begitu kan? Karena orang-orang Thomas kan termasuk murid-murid yang melarikan diri ketika Yesus disalib. Dan pada saat itu situasi tegang, jadi maklum-maklum saja. Tetapi kita juga sudah pernah belajar bahwa di dalam persekutuan, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Waktu engkau takut, waktu engkau khawatir, waktu engkau tertekan, waktu engkau ada dalam segala hal, ada tetap dalam persekutuan. Karena di tengah persekutuan Yesus hadir. Amin. Alkitab bilang begini, pada saat itu segala pintu dan jendela tertutup, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bukan di pinggir. Dan ketika ia hadir, dia mengatakan berkat, shalom, terberkatilah kalian, damai sejahtera. Itu yang pertama. Waktu di hari Minggu itu,
Persoalannya Thomas tidak hadir. Kemudian ketika diberitahu, Thomas, guru sudah bangkit. Tidak percaya. Minggu berikutnya, di hari Minggu kedua, Thomas hadir dan kemudian Thomas berkata, kalau saya tidak meletakkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya dan di lambungnya, saya tidak percaya. Dan pada saat itu Yesus hadir dan bilang begini, Thomas, ini pegang nih. Alkitab memang tidak berbicara bahwa kemudian Thomas tidak. Tetapi kemudian pada saat itu Thomas lalu mengaku kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Ini juga yang menjadi persoalan ini. Kadangkala kita agak bingung kita ketika menjelaskan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Begitu. Bapak Ibu gini. Termasuk ya ada pengalaman Ibu Yohanes ketika saksi-saksi Yehova datang ke rumahnya, lalu dia diinjili, dipaksa untuk mengaku nama Allah. Mereka menggiring supaya sampai kepada kesimpulan bahwa Allah namanya Yahweh, Yehova kah, Yod-Heh-Waf, pokoknya seperti itu. Ya, di perjanjian lama Allah datang dan menyatakan namanya, saya adalah saya. Nama yang unik tuh, saya adalah saya. Lalu kemudian dia katakan dengan 4 huruf itu. Tapi sekiranya Allah pribadi yang disembah perlu nama. Ketika orang bertanya kepadamu dan saya, siapa nama Allahmu? Jawab, nama Allah kami Yesus. Kalau Allah perlu nama, kalau Allah butuh nama, saya pikir Allah tidak butuh nama ya, tidak. Kalau kita nama kita hilang, selesai kita sudah. Hilang identitas kita. Iya. Salah satu eksistensi kita itu karena ada kita punya nama. Apakah Allah perlu nama sehingga eksistensinya ada? Saya rasa dan saya yakin tidak perlu. Tetapi karena kita butuh maka dia datang. Sebut, panggil namaku, saya adalah saya. Kemudian dia datang dan menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus. Maka kalau orang butuh nama Allah, sebut namanya Yesus. Amin. Karena di dalam kata Yesus itu sendiri sudah mengandung kata itu tadi. YHWH, Yahweh atau Yehova, tidak tahu bagaimana bacanya. Karena kata Yesus itu kan ada dari kata Y-nya itu kan dari Yahweh itu dengan Yasa, Tuhan penolong atau Tuhan menyelamatkan. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan kata YHWH ditulis dengan Tuhan huruf besar semua. Kalau ditulis Tuhan huruf kecil di depannya itu Elohim, dan Elohim itu bisa siapa saja. Bisa malaikat, bisa Firaun, bahkan Musa pernah diangkat sebagai Tuhannya Firaun. Begitu. Yesus nama, Kristus gelar, ya toh, juru selamat. Tuhan pribadi yang sesungguhnya dia, begitu. Kalau butuh itu. Tapi dengan pengakuan Thomas, di mana Yesus pernah menyebut namanya, aku Tuhan, sembahlah aku. Ya oke. Lalu kita jawab ini nih. Thomas mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan dan Allahku. Itu bicara tentang apa? Tentang pribadi Yesus yang berkuasa atas saudara dan saya. Tapi bukan hanya itu. Dia menyelamatkan dan lebih dari semuanya, dia adalah Allah. Amin? Ya. Begitu. Tapi kenapa dia makan? Itu beda lagi penjelasannya, begitu dah. Iya. Kalau dalam teologi itu disebut hipostasis union. Jadi naturnya Yesus itu manusia ilahi.
Kok Tuhan disalib mati? Alkitab bilang begini, dalam keadaannya, dalam naturnya, dalam wujudnya. Persoalan kalau kemudian bahasa Indonesia dengan kata wujud agak susah juga diterjemahkan begitu di ini. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan tidak mungkin mati karena dia ilahi toh. Begitu. Tetapi di satu sisi ketika ia berkata dosamu diampuni, orang semua, wah syirik ini, blasfemi ini penghinaan. Manusia siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Oh berarti dia Allah, karena hanya dia yang mampu. Gitu. Gitu. Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus sendiri tidak menolak pengakuan itu. Yang keempat, kesaksian Yesus sendiri. Siapa mau bantah lagi kalau ini? Setelah Yesus mencuci kaki para muridnya, dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, benar tuh perkataan. Benar bahwa saya guru. Benar bahwa saya Tuhan. Tapi tidak disuruh menyembah. Aduh, kembali lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang suka cari-cari alasan itu gini. Perlukah Jokowi ketika dia mengaku saya presiden lalu bilang saya tolong dihormati? Pernah tidak? Saya sudah ulang-ulang toh. Kalau Pak Presiden hadir di dalam gereja ini, di rumah doa ini, perlukah presiden mengaku dirinya presiden? Perlu? Tidak perlu. Keberadaannya, eksistensinya, segala apa yang menyertai dia, cukup kita simpulkan bahwa dia presiden. Amin. Paling tidak lihat plat mobilnya tuh, Garuda RI1, pasti presiden ini. Belum lagi ajudan-ajudannya tuh, bahkan Mayor Teddy pun sekalian lewat, begitu. Apakah dia perlu mengaku bahwa saya presiden? Tidak toh? Yang pertama. Yang kedua, ketika kita tahu dia presiden, apakah kita harus menunggu dia mengaku, dia meminta, tolong dong hormati saya? Kita perlu menunggu? Tidak. Ya toh? Sama jadi pertanyaan orang di mana Yesus mengaku Tuhan dan di mana dia meminta untuk disembah. Itu pertanyaan logikanya terbalik. Pernahkah kita punya bapak dengan mama minta begini, anak hormati saya dong, hargai saya. Kalau bapak ibu 1-2 kali bilang begitu mungkin nasihat. Tapi kalau sering-sering bilang kepada anak, nak tolong dong hormati saya kan orang tuamu, tolong dong hargai saya. Semakin saudara bilang begitu kepada anak, lama-lama di ujungnya sana bilang, bapak ini gila hormat Iya tidak? Iya. Apalagi Tuhan begitu. Apakah kita mau? Kalau dia Tuhan, masa dia bilang, tolong sembah saya dong? Tidak. Ya gitu. Kita sudah belajar minggu lalu tuh tentang pujian. Kenapa kita memuji dia? Karena apa yang dia perbuat. Tetapi kenapa kita menyembah? Karena pribadinya. Makanya manusia kita bisa sembah karena apa yang dia perbuat. Bisa kita puji toh? Iya, maksud saya manusia bisa dipuji, bisalah. Terima kasih ya, memang kamu baik. Itu kan pujian karena apa yang dikerjakan. Tetapi penyembahan itu pribadinya. Karena dia manusia tidak mungkin kita menyembah. Begitu, memuji bisa untuk perbuatan. Tetapi menyembah itu bicara tentang karena siapa dia. Karena saudara manusia, saya manusia, maka tidak mungkin disembah. Amin. Nah, ini 4 kesaksian. Dan hukum menyatakan, Alkitab bahkan hukum positif. Oleh keterangan 2 atau 3 saksi, perkara selesai. Iya toh? Ini sudah. Belum lagi hal-hal yang lain. Bahkan Paulus pernah menulis dalam surat kepada Korintus. Berulang kali dia menyatakan dirinya sesudah dibangkit. Bahkan pernah pada 500 orang sekalipun. Jadi mengapa kemudian iman kita menjadi bimbang dan ragu?
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, harusnya semakin kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam peringatan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus melalui sakramen perjamuan kudus ini. Sebelum kita mengambil roti dan anggur, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian karya terbesar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hayati lagu ini. Lagu ini dengan tegas menyatakan bahwa karya terbesar, perbuatan yang paling besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita bukan ketika kita susah lalu kemudian Dia angkat susah kita. Ya, itu perbuatannya, itu karyanya. Bukan ketika kita sakit lalu oleh karenanya kita disembuhkan, itu juga karyanya. Bukan ketika kita ada dalam keadaan tertekan kemudian kita diberi kelegaan, itu karyanya. Iya betul. Tapi karya terbesar yang Dia perbuat adalah ketika Dia naik di atas kayu salib menggantikan kita. Dan Alkitab bilang, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, melalui kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah yang berhak menuntut karena kita berdosa. Tetapi lebih daripada semua itu, ketika Ia mati dan bangkit, lewat kebangkitannya kita peroleh hidup. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya persilakan pelayan perjamuan maju ke depan. Kita akan berdoa. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, Tiada pernah berubah. sebab betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau kebanggaan kami. Mari kita berdoa. Ini kami umat-Mu, kawanan domba milik kepunyaan-Mu yang telah Engkau tebus, yang saat ini akan mengingat dan merayakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sekaligus persekutuan kami dengan seluruh umat-Mu, seluruh gereja Tuhan di seantero muka bumi ini, di sepanjang sejarah, melalui sakramen perjamuan kudus ini, bahwa semuanya daripada kami layak karena kasih karunia semata. Karena itu berkatilah anggur dan roti yang biasa ini, kuduskan, pisahkan secara khusus, sehingga boleh menjadi tanda dan materai persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami para pelayan-Mu yang akan melayangkan perjamuan kudus ini, sekaligus juga Tuhan berkenan, dan kami bersyukur atas percaya yang daripada Tuhan atas kami semua. Ini kami Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku sungguh bahwa dalam sepanjang hidup kami bergumul di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi kami yakin sungguh bahwa kasih karunia-Mu atas kami akan memampukan kami untuk senantiasa berjalan di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Siaplah hati kami untuk menerima anggur dan roti yang adalah tanda sekaligus materai yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yang perbuatannya ajaib dalam hidup kami. Kamilah yang membuktikan, bahkan kami adalah bukti dari perbuatanmu yang dahsyat, dari karyamu yang ajaib. Yesus Tuhan, kami muliakan Engkau. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan, kota benteng, panci selamat. Yahweh Nisi, Yahweh Rohi, Sang Gembala Agung. Engkau penyedia, Yahweh Jireh, Yahweh Makados yang menguduskan, Yahweh kebenaran kami, Yahweh Singeno. Haleluya. Engkau Allah damai sejahtera kami, Yahweh Shalom. Kami muliakan Engkau, Engkau Allah yang menyembuhkan, Yahweh Rafa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari kita siapkan anggur dan roti kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengangkat roti kita dan dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu, ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab sesungguhnya setiap kali kita makan roti ini, kita memberitakan Kristus yang lahir, mati sebagai kurban, bangkit mengalahkan kematian, naik ke surga dan akan datang kali kedua. Karena itu kita akan menyatakan iman percaya kita. Roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus dan sekaligus materai yang membenarkannya, dan juga adalah tanda sekaligus materai persekutuan kita dengan seluruh orang percaya di seantero muka bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari nyatakan imanmu. Adakah sungguh-sungguh engkau percaya akan hal ini? Amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Haleluya. Kirara sangkara labasan dia tata. Basangkarya batatin tratataku yenus yampap ipi para lama syakiapa inata sangkara rabasi ipi kara rabasi ya rabasi. Karena sesungguhnya tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah.
Ipararam sangkararabas. Oriararabas sangkarariatakararabas sangkara. Ibita tasyantarabaraba burianta paralabas. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian Tuhan Yesus bersabda. Sebab sesungguhnya setiap kita minum cawan ini, kita memberitakan Dia yang lahir, yang mati sebagai kurban dan bangkit mengalahkan kematian, naik ke surga dan akan datang kali kedua. Sekali lagi mari nyatakan iman. Adakah sungguh engkau percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru, tanda sekaligus materai bersekutunya kita dengan darah Kristus yang ditumpahkan sebagai pengampunan dosa? Adakah engkau sungguh percaya? Amin. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur. Mari masing-masing kita ungkapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih kepadamu. Biarlah juga lewat sakramen ini kami diteguhkan, dikuatkan dalam iman percaya kami akan keilahian, bahwa Engkau Tuhan, bahwa Engkau juru selamat kami. Kami percaya hari lepas hari kami akan semakin kokoh, semakin kuat, karena Engkau yang menopang kami, menaungi kami. Amin. Engkau perteduhan kami sampai selama-lamanya. Sang penjaga kami. Terima kasih, materaikanlah firman-Mu di hati pikir kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman sekaligus menjadi pemberita, menjadi orang-orang yang menyaksikan tentang kabar baik yang daripada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat perjamuan suci yang sudah boleh kita jalani tadi. Kita bersyukur tubuh dan darah Kristus tercurah dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua yang sudah datang beribadah pada pagi hari ini. Kita akan membawa persembahan kita sambil mempersiapkan persembahan saudara. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Sincetan akan pimpin kita untuk doa persembahan.
Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat mengasihi akan kami, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Mulai dari permulaan, pertengahan hingga sampai pada saat ini adalah pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari beberapa hamba-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami tiba saatnya, kami anak-anak-Mu membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Engkau berkati yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kami hati yang tulus untuk melakukan dan memberikan persembahan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawakan persembahan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian bernada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
yang sudah saudara berikan. Dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia, adakah kiranya Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, jika ada boleh dengan hormat, dengan kasih Tuhan boleh bangkit berdiri. Tidak ada, jemaat Tuhan yang setia, haleluya. Baik, kita akan menyaksikan bersama pengumuman yang akan ditampilkan multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah memasuki minggu pertama di bulan Maret. Tema kita pada bulan ini adalah Yesus Kristus dan iman kita. Fondasi kekristenan terletak pada ketuhanan Kristus sebagai dasar yang kuat dan tak bisa digoyahkan. Kita dapat melihat dari berbagai sumber saksi, seperti kesaksian Yohanes, kesaksian Petrus, dan tentunya kesaksian dari Yesus sendiri, yang mengatakan kalau Dia adalah Guru dan Tuhan. Dengan demikian, iman kita pada Kristus tidak dilandasi pada sesuatu yang rapuh, melainkan pada fondasi yang kuat dan teguh. Bersama saya Devi Limoa akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam sepekan. Inilah Betel News. Bergabunglah dalam ibadah Mesbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret pukul 7 malam di GBI Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Saudara Benes Mewisu, WL oleh Saudari Lydia Tambunan, musik oleh Saudara Benes Mewisu, dan firman Tuhan oleh Bapak Benny Ham. Mesbah Keluarga 2 diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Mantong, WL oleh Saudari Jennifer, musik oleh Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Bapak Yosua Widarma. Mesbah Keluarga 3 diadakan pada hari Jumat 8 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Bapak Agustinus Mida, WL oleh Ibu Mary Korengkeng, musik oleh Bapak Gembala, dan firman Tuhan oleh Ibu Yongche Lomilia. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di Rumah Doa. Bagi orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Betel Youth yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan ibadah Youth adalah sebagai berikut. WL oleh Saudari Widyaningsi, musik oleh Saudara Gabriel Hosang, dan firman Tuhan dilayani oleh Ibu Oviana Ruruk. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah ini juga dapat disaksikan melalui live streaming Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 10 Maret adalah sebagai berikut. WL Saudari Lydia Tambunan, singer Saudari Bunga Tobing dan Saudari Sisilia Mantong, musik Bapak Hari Kohang, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Arthur Julianto, dan Saudara Benes Mewisu. Multimedia Bapak Yance Dompe, doa persembahan oleh Ibu Vivi Limoa, Aser Bapak Ibu Leonard Limoa, dan Bapak Ibu Kunrad Berhitu. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Betel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan Betel Kids tanggal 3 Maret adalah sebagai berikut. WL Kakak Ovin, pendamping WL Kakak Gebi, musik Kakak Beni, firman kelas kecil Kakak Beni, firman kelas besar Kakak Ovin, pendamping Kakak Mary dan Kakak Olive, kameramen Kakak Jennifer. Dress code guru dan pendamping memakai baju biru. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 8 Maret, Saudari Sandra Caroline dan adik Marcel Immanuel. Tanggal 9 Maret, Ibu Mary Korengkeng. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Ban Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruru. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian Betel News untuk minggu ini. Saya Devi Limnoa mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat ditampilkan oleh multimedia. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Tidak ada? Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya coba kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana in the highest. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Melek Haolam. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh perkenanan daripada Tuhan sehingga kami boleh berhimpun. Kami memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah raya minggu kali ini. Kami percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Untuk itu kami berterima kasih dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing saat ini mengakhiri ibadah. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir beribadah dengan segala kendalanya. Mereka yang sedang ada di daerah lain, di tempat lain karena pelayanan atau hal-hal yang lain, termasuk karena sakit. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Bahkan kami berdoa bagi mereka yang acuh tak acuh terhadap peribadatan. Biar Engkau Roh Kudus menjamah, dan setiap daripada kami biar senantiasa memiliki roh yang menyala-nyala untuk bersekutu kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebersamaan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah saat ini. Mari layakanlah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat supaya kami semua menerima berkat dari Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang akan diutus kembali dalam hidupannya untuk memberitakan kabar baik melalui perkataan dan perbuatan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali dalam hidupmu, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia, damai, sejahtera yang melampaui segala akal pikir manusia tercurah atasmu, atas kita semua, sehingga Tuhan juga yang akan senantiasa memampukan engkau dan saya untuk setia saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Shalom sehati. Bapak Ibu, sambil bersalam-salaman disampaikan bahwa jangan pulang dulu, kita akan fellowship di luar untuk menikmati snack yang disiapkan oleh diakonia. Tuhan Yesus memberkati. I praise in the valley, praise in the mountain. Hey! My soul, praise the Lord, oh my soul. I rest in the life. I rest in the control. Soul, praise the Lord, oh my soul. Praise in the valley, I praise in the mountain. I praise when I'm so. As long as I'm breathing, I've got a reason to Praise the Lord, oh my soul. Hey! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. let everything Praise the Lord, praise the Lord. praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord, oh my soul.